Pakai mic-nya jangan lupa ibu-ibu ya. Ibu-ibu sibuk dulu, sibuk. Iya, iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jemaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya dan penonton live streaming dan YouTube-nya Aku Mataku TV. Pagi ini kita berada di pojok kantin Sehat MBR. Kudapan lemak MBR. Nah, baik, ini menurut kami sebagai jemaah suatu fasilitas yang membuat jemaah bisa lebih enjoy berada di Masjid MBR ini karena sehabil sholat kita bisa menikmati kudapan lemak ala makanan Palembang. Ya, di sini ada petugas kantinnya dan ada ketua Masjid Baitur Rahman Bapak Dr. Najib Asmani. Bagaimana ini Kanda Najib, kira-kira pengembangan kantin kita ini ke depan dan kira-kira seperti apa ini ide-ide yang akan kita munculkan dari kantin ini? Silakan Pak. Terima kasih Pak Dr. Maryadi. Kita kembali kepada fungsi masjid sebetulnya. Masjid itu tidak hanya untuk ibadah mahdoh, tapi ada ibadah-ibadah yang lain. Prinsipnya masjid itu, kalau kita ini ingin masjid berdakwah dan masjid umat. Jadi terutama masjid itu selain dari aktivitas lain kita bisa menolong masyarakat, karena ingin dijadikan masjid adalah masjid ramah makanan. Karena di Masjid Baitur Rahman ini dalam sepekan kita menyajikan 4 kali makan sarapan. Di Sabtu, Ahad, Jumat 2 kali, Jumat subuh sama berkah Jumat. Dan ini makanan ini adalah disediakan oleh kerjasama dengan kita UMKM di sini. Jadi kalau kita perhatikan di berbagai tempat di sekitar masjid itu selalu tersedia makanan, orang jual makanan, dan harganya terpantas ya, dan dengan kualitas yang baik. Nah, pada saatnya nanti ke depan visi kita ada food court di sini, sehingga ada beberapa counter makanan ini. Nah, kita bagi masjid Baitur Rahman tidak perlu mendapatkan semacam manfaat dari bagi hasil. Yang penting ramai saja masjid, kita sudah menolong bagian dari masyarakat. Nah, ide ini kita mulai dari membangun yang kecil-kecil dulu. Di lantai 2 juga ada coffee corner kita untuk para jemaah, dan nanti di lantai 4 kita akan bangun kafe muslim. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil itu Pak Maryadi. Sangat menarik ini Pak. Jadi artinya pagi-pagi habis sholat subuh ini kadang lapar. Biasanya kita pergi sarapan jauh, pergi ke Pasar Kuto, pergi ke Tujuh Ulu. Kan aja sekarang kita tidak perlu pergi jauh-jauh lagi. Ada di halaman masjid kita yang indah ini. Jadi di sini kita bisa lihat siapa yang suka makan. Tapi bukan suka makan aja, yang dermawan juga, suka mentraktir. Kalau yang suka makan aja banyak nih. Iya. Ya, jadi kelihatan itu. Iya. Jadi ya Bapak, yang memang nggak ada uang nggak apa-apa ya. Iya. Kalau yang punya penghasilan cukup, dan yang pensiun nggak kategori itu udah lewat ya. Saya udah pensiun. Jadi yang suka makan, yang suka mentraktir, yang punya penghasilan berbagilah. Dan ini kita UMKM di sini, Ibu Iati, ada Ibu Siti. Mungkin Ibu Siti ini bisa kita lihat bahwa beliau ini sangat berpengalaman, sudah pernah menjadi di Malaysia, di Kuala Lumpur, dan juga di Asrama Haji. Bisa Pak elaborasi lagi? Oh, luar biasa. Berarti bukan ecek-ecek ini chefnya dari kantin ini, artinya memang sudah punya pengalaman yang malang melintang di dunia membuat makanan khas yang
bercita rasa tinggi. Iya. Ya, ini sesuatu yang baik saya kira, di samping kita menghidupkan ibadah-ibadah mahdoh seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, juga kita mencoba memberdayakan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar masjid ini. Dan saya kira ini juga bisa menjadi pangsa pasar untuk jamaah yang berada di sekitar masjid untuk berbelanja, menikmati sarapan pagi lemak, ya, makanan-makanan enak yang menurut saya kudapan lemak mempunyai cita rasa yang tidak kalah dengan kudapan-kudapan lainnya. Mungkin Pak Maryadi kita juga tanyakan pengalaman Cek Yati, bagaimana menu-menunya mungkin? Iya, silakan. Mungkin Pak Maryadi sudah nantilah kita. Iya. Ya, silakan Bu. Menu-menu apa saja yang disiapkan Bu? Iya. Ya, atau pengalamannya dulu ya, silakan Bu ya. Ya, assalamualaikum. Nama saya lengkapnya Nyimas Koryati, asli orang Palembang, panggilan Cek Yati. Nah, jadi pengalaman saya kalau untuk nasi uduk saya udah 5 tahun. Sebelumnya saya pernah kerja di Singapura, itu masak kuliner lah di kantin sana sama catering gitu kan, udah lumayan. Nah, jadi untuk masakan-masakan di sini jadi campur-campur kayak Nusantara ya Pak ya. Ya. Jadi semua rasa. Nah, jadi khasnya di sini untuk lontong Padang, sayur nangka sama kacang panjang. Terus ada laksan, ada celimpungan, ada nasi uduk, nasi kuning, nanti semua dikeluarin satu persatu kayak gitu kan. Makan pempek ada Bu? Pempek ada Pak. Pempek khas Pistel Kates, dos. Nah, dos, ya. itu kan kita Mana keluarin. kita pempek katesnya, coba dicicip dulu. Dosnya belum? Dosnya itu keluarnya tuh agak siangan sedikit Pak, karena kan pagi-pagi kita siapin yang lain dulu kayak gitu kan, pasti sudah banyak gitu. Ya, Banyak, sambil yang mau berbelanja silakan. Kami sambil ngobrol-ngobrol santai nih. Silakan Pak ya. Ya, kalau lontong. siang Pak, menu siang itu masakan rumahan. Jadi ada sayur bening kayak bayam, katu, itu kan sayur asem, sayur sop, toge. Jadi setiap hari sayur itu pasti berubah-ubah gitu Pak. Ada pindang patin, ada pindang tulang. Bisa request lah mau minta masak apa. Nah, spesial ikan asin pedok. Wah, Luar biasa. Yang jualan di pasar puasa kemarin Ibu juga ya kan pedai, bukan? Lain. Oh, lain ya. Ini baru diketemukan beberapa hari. Karena kemarin saya baru selesai dari asrama haji. Oh, gitu. Buka tenda di asrama haji untuk jamaah berangkat haji sama kepulangan. Nah, selama kurang lebih 40 hari lah Pak. Jadi menu sarapan pagi tadi yang rutin lontong sayur ya. Sayur pasti. Laksan celimpungan. Ya. Apalagi? Nasi uduk. Nasi kuning. Nah, nasi minyak itu mungkin akan dimasak setiap hari Jumat. Ada nasi minyak setiap hari Jumat bagi jamaah yang berminat untuk minyak. makan nasi minyak ya. Ya, luar biasa. Kalau menu siangnya makan siang ya, ada lauk sayur bening. Sayur asem ada nggak? Dibuat Pak sayur asem. Sayur katu, bayam, tumis toge, kacang panjang, tempe. Ini bawa dari rumah apa? Masaknya masak di sini Pak, sudah disediain di alhamdulillah dapur ya? masjid ada dapurnya. Oh, ada dapur. Terima kasih sama Pak Wo, Pak Najib sudah disiapin, sudah dibawa. Oh, luar biasa ya. Iya. Ini sudah 3 hari, bagaimana itu Bu animo? Alhamdulillah dari jamaah sudah banyak yang kesini nyobain Tetangga, makannya, ya. Tetangga samping kiri kanan. Karyawan. Alhamdulillah sudah merapat semua. Terus di kantor depan apa itu? PPKP. Semua karyawan sudah kesini, udah makan siang di sini. Kira-kira kunci keberhasilan dari suatu kantin kafe itu orang itu berulang. Ada enggak yang hari satu ulang hari kedua? Iya, hari satu mereka ada orang berapa gitu yang baru tahu, pas hari kedua udah rame datang kemarin. Nah, orang yang sama maksudnya? Orang yang sama dan tambah orang lagi. Nah, kalau orang yang sama ngulang berarti dia Oke. Insya Allah. Cita rasa yang Pak ya yang kalau pentingkan. tambah baru ya, Iya. jadi orang yang sama mengulang. Banyak di pengalaman di beberapa restoran itu dia ramai pertama, Ya. tapi tidak pernah mengulang. Ya. Yang penting konsisten istiqomah sedikit tapi dia ngulang.
Iya Pak. Ya, kuncinya menjaga cita rasa. Cita rasa. Betul. Sama Jadi kebersihan, cita rasa dan kebersihan. Iya Iya. Pak. Iya. Iya, jadi artinya kalau dua itu bisa kita jaga, mudah-mudahan konsisten peminatnya. Iya Iya. Pak, betul. Tapi Pak Mariadi dengan kondisi begini kan belum dikapur, belum dicat kan. Yang penting tidak ada sampah ya. Tidak, Saya yang kira penting ini kan. tahap awal Pak Wo, Pak Ketua. Ya nanti ke depan mungkin kita pikirkan untuk sedikit berbenah ya barangkali dengan Ada melakukan donaturnya. pengecatan, ada yang berinfak memasang lantai keramiknya. Iya, saya kira kita berharap ke depan dengan semakin banyaknya donatur dan para infak yang murah rezekinya untuk berbagi, bisa kita jadikan kantin ini bisa memfasilitasi jamaah MBL. Saya kira seperti itu Pak Wo. Mbak Bu Cik Yati, Iya Pak. optimis tak kira-kira melihat dari perkembangan 3 hari ini? Optimis kalau saya Pak, setiap apa yang saya jalani saya selalu berpikir optimis, pengen maju kayak yang lain-lain kayak gitu. Ini kan sudah lama, Nah, ini bangun katakanlah tanda petik terbengkalai. nah, Tapi begitu saya ketemu Bu Yati, Bu Cik Yati, kok semangat sekali. yang semangatnya siapa? Pak Wo apa saya Pak? Ada Cik Yatinya. Semangat jualan, Iya, semangat jualan beberapa orang. agak lempem. Dulu kan dibangun di dua. Di depan, ya, di depan. tapi memang lebih strategis di sini ya. sini, ya. Nanti kalau sudah maju, waktu kita bangun ini, kita pindah ke depan. Insya Allah boleh Kan Pak. tinggal ngangkat aja. Tinggal ngangkat benar-benar Pak. Kan lebih enak itu. Lebih memang, tapi tidak apa-apa di sini juga oke. Di sini kan ada dapur. Jauh, dapurnya dekat. Ya. Tapi di Jadi sini kan bisa buat. nanti kan dari mulut ke mulut, terus dari Pak Wo kasih tahu yang lain-lain jemaah Ya. kan bisa tahu dengan sendirinya. Nanti bisa di sini sebentar kalau mau waktu bangun di depan, nggak masalah sebetulnya. Bisa Jalan, di depan. bisa. Bisa tadi sih saran dari yang customer yang datang, ibu-ibu, bapak-bapak tuh juga coba di depan, tapi ya panas katanya kan. Depan mana? Di depan di sudut itu, pinggir jalan yang kita Wah pasang. itu kan Depan terlalu jauh masalahnya, ya, Pak Wo, ya. masalah fasilitasnya. Nanti kalau sudah ada dapur, kalau panas kan bisa di. Ya, betul. Saya kira demikian Pak Mariadi. Ya, Luar biasa. Baik, luar biasa. Ngomong-ngomong buka sampai jam berapa ini Bu? Dari Senin Selasa sampai Senin sampai Jumat, Jumat. itu sampai sore, sampai jam 3. Dari jam Masih berapa siap. paginya? Pagi kita udah siap-siap dari jam 4 ya. Masaknya di sini semua. Terus mulai dibuka kantinnya jam Mulai dibuka 5:30 sudah semua ada. Sekarang Kalau 5:30? jam 5:30, jam 6 itu sudah siap. Waalaikumsalam. Oh, iya. Silakan Pak. Iya. Silakan Bu, Jam 6 sambil kami udah sambil ready, ngobrol, jam silakan 6 apa udah Bu. ready. Ya. Oh, 5:30 sudah siap ya, Sudah Cek 5:30 Yati ya. kita sudah ada di sini, sudah semua jam 6 sudah bisa. Hari sudah mulai bisa makan ya. Hari pertama agak terlambat Agak tuh. telat karena bingung masih. Bingung Oh sekarang udah. begitu, luar Iya, biasa, luar biasa. siap-siapnya. Iya. Ya. Ya saya kira menarik Pak Najib, kita berharap semakin hari semakin banyak pengunjungnya. Ya, saya kira ini Pak Mariadi, kan kita punya lahan di depan. Saya kira nanti berbagai jenis makanan yang tidak berkompetisi ya. Kalau sini yang ini nanti ada martabak, ada usus misalnya bakso, ada mie celor, jadi jangan ada kompetisi, mie kocok. Ya, saya kira demikian, terima kasih Pak Nedi. Oke, makasih Pak Najib. Demikian sekedar perbincangan kita pagi ini, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.